tanggal 25 Agustus ini tahun 2025 bakal ada demo besar-besaran. Besar-besaran. Kenapa ada demo? Kalian tahu lah, gaji DPR sekarang telah naik menjadi 100 juta, Cok. Demo 22 Agustus. Ini baru 22 Agustus ya. Nanti 25 Agustus itu puncaknya. Beneran tanggal 25 besok pada demo. Mau ikutan Habisnya kesel gitu ya. Ini nih sekarang di dekat rumah, itu lagi persiapan malam puncak kemerdekaan Indonesia yang ke-80, tapi rasanya itu kita kayak dijajah bangsa sendiri. Yang namanya DPR ada aja gebrakannya, ada aja. Geus lieur, geus pusing. Nggak ada yang ngaran DPR, nggak ada yang ngaran DPRD. Ai DPR teh ngawakilan saha tuh. 25 Agustus akan menjadi sejarah dan momen rakyat Indonesia membubarkan DPR di Indonesia ya. Apakah kalian ikut berpartisipasi atau enggak? Tulis di kolom komentar ya. Pajak rakyat dikejar negara, pajak anggota DPR dibayarin negara. Apakah enggak enak ya? Udah tunjangan banyak, pajaknya juga dibayarin negara. Itu pajaknya ditanggung oleh negara. Betul. Buset. Enak sekali jadi anggota dewan ya. Udah gajinya gede. Dapat mobil dinas. Dapat rumah dinas. Dapat uang kunjungan ke dapil. Dapat uang kunjungan kerja. Dapat anggaran aspirasi. Pajaknya ditanggung negara lagi. Saya rasa di Indonesia sila kelima itu udah nggak ada. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia itu bullshit, omong kosong itu nggak ada. Spesial sekali ya anggota dewan di negara ini ya. Kok bisa kayak gitu? Sementara guru-guru di pedesaan, terutama guru honorer, kasihan ya. Kok bisa kayak gitu ya aturannya Indonesia? Amburadul. Saya juga bingung Pejabat bang. negara khususnya. Menurut kalian gimana nih? Pokoknya mah harus banyak kritik ya. Nggak usah dikasih saran, tapi banyakin kritik ya untuk tikus-tikus kantor yang berdasi ini ya. Kita ramaikan 25 Agustus ya. Mudah-mudahan acaranya lancar ya. Kita lihat lagi video selanjutnya. Demo serentak 25 Agustus 2025. Yang gaji mereka itu kita ya. Jadi jangan berpikiran pernah takut. Ibu tuh nggak pernah diintimidasi gak ibu. Ibu dia nggak peduli. Sekalian aja sudah. Karena saya punya prinsip ketika saya benar. Saya nggak peduli siapapun. Presiden sekalipun saya temuin. Jika itu di posisi yang benar, jangan pernah takut ya. Ini pesan buat anak-anakku semua, jangan pernah takut. Siapa sih pelindung kita? Kalau kalian mau tahu, setiap ibu bicara, setiap ibu orasi, ibu istighfar dulu, selawat dulu, jagakan lisan saya ya Allah. Beneran, sampaikan suara ini sehingga orang-orang yang para pejabat itu bisa dengar. Tolonglah. Gitu. Bukan berarti ibu cuma cuap-cuap, enggak ada. Ibu pinginnya ada hasil gitu loh. Tapi kami nggak bisa sendirian. Kami nggak bisa cuma 10 orang, 15 orang, nggak bisa. Butuh warga Balikpapan totalitas, ayo dukung. Gimana tanggapan kalian yang akan dilaksanakan demo besar-besar ya? Tanggal 25 Agustus, demo membubarkan DPR. Apakah kalian setuju? Coba tulis di kolom komentar ya. Kritik dan saran dipersilahkan di kolom komentar ya. Aksi jogetnya bareng anggota DPR lain saat sidang tahunan MPR. Dikritik tajam, uya-kuya, lah kita artis. Sombong. Kita artis, kita DPR, kita artis. Gue tanya sekarang anggota DPR, emang nggak ada anggota DPR yang nggak ngonten? Ada. Semua ngonten, artis ngonten, netizen juga ngonten. Lah emang kita artis,
Kita artis. Kita DPR tapi kita artis. Gue tanya sekarang anggota DPR, emang nggak ada anggota DPR yang nggak ngonten ada? Semua ngonten, artis ngonten, netizen juga ngonten. Tanggapan kalian gimana nih terhadap Uya-Kuya ya, perkataan Uya-Kuya ini? Apakah kalian bisa dimengerti untuk pembahasan dia? Dia itu seorang artis, katanya artis guys. Jenderal Sudirman pernah Ya. DPR RI Jakarta di bawah komando Ketua Partai Buruh Said Iqbal. Kita kawal. berkata, kejahatan akan menang bila orang yang benar tidak melakukan apa-apa. Tanggal 25 Agustus kita silaturahmi ke gedung DPR, jam 2 siang. Kalau ikut jangan takut, kalau takut jangan ikut. Sakit titik pusat. Kejahatan akan menang bila orang yang benar tidak melakukan apa-apa. Jenderal Sudirman. Dalam ya perkataannya, jero. Gimana buat kalian, apakah ada yang mau hadir untuk mengikuti demo 25 Agustus tersebut? Tulis di kolom komentar ya. Kita lanjut lagi video selanjutnya. Beda nasib antara rakyat dan wakil rakyat. Tanya relung hati kalian, wahai rakyat Indonesia. Saat masih banyak warga yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, para wakil rakyat di Senayan alias anggota DPR RI kini mendapatkan tambahan tunjangan. Jumlah pendapatan per bulan tembus 100 juta rupiah. Semua mata kini tertuju pada para wakil rakyat di Senayan. Mereka senang guys, senang gajinya itu naik ya, tunjangannya naik, sebulan bisa 100 juta. Gaji mereka per hari itu 3 juta. Lihat, mereka joget-joget kegirangan karena senang ya, gajinya itu naik. Rakyat melarat, kalian senang-senang, pakiu apa namanya? Bukan karena kompak berjoget saat lagu Gemu Famire dimainkan di rapat tahunan MPR. Tapi karena kenaikan pendapatan resmi alias take home pay yang membuat para wakil rakyat bisa membawa pulang lebih dari 100 juta rupiah per bulan. Nilai fantastis itu bukan berasal dari besaran gaji pokok yang sudah mandek selama belasan tahun, melainkan dari berbagai tunjangan. Besarannya berbeda sesuai jabatan. Nah, ada tunjangan melekat seperti ini. Ada juga tunjangan lain-lain, termasuk yang kini lagi panas jadi bahasan, tunjangan perumahan 50 juta rupiah. Wakil Ketua DPR RI Adi Skadir membenarkan hal ini. Bahkan para wakil rakyat periode 2024-2029 kini juga mendapat kenaikan sejumlah tunjangan. Tidak ada naik. Gaji kami tetap terima kurang lebih 6,5 juta, hampir 7 juta. Tunjangan beras kami cuma dapat 12 juta. Dan tunjangan beras 12 juta. Apakah berasnya mau dimakan se-RT? Itu sebulan ya. Ada kenaikan sedikit dari 10 kalau tidak salah. Tunjangan-tunjangan lain juga ada kenaikan sedikit-sedikit. Bensin itu sekitar 7 juta yang tadinya kemarin sekitar 4 juta 5 juta sebulan, walaupun mobilitas daripada kawan-kawan dewan lebih dari itu setiap bulannya. Fasilitas rumah dinas yang tak lagi diberikan kepada anggota DPR menjadi alasan dibalik tunjangan rumah 50 juta rupiah per bulan. Anggota dewan diharapkan bisa menyewa rumah di dekat gedung parlemen, sebab kondisi rumah dinas saat ini dinilai tak lagi layak untuk ditempati. Tapi pertanyaannya, sudah tepatkah tambahan anggaran 50 juta rupiah per bulan per anggota dewan di tengah semangat efisiensi anggaran?
Dari hasil hitung-hitungan kami secara kasar, jika ada 580 anggota DPR mendapatkan 50 juta rupiah setiap bulannya selama 60 bulan, maka ada potensi pemborosan anggaran hingga 1,74 triliun rupiah. Itu bukan angka yang kecil dan bisa dialihkan untuk berbagai kebutuhan lain, misalnya pelayanan publik yang selama ini terganggu dengan adanya efisiensi anggaran. Terkini, pengamanan ketat telah diberlakukan di komplek perumahan DPR di Kalibata, Jakarta Selatan. Puluhan rumah dari Blok A hingga Blok F kini tak ubahnya seperti bangunan mati yang telah ditinggalkan penghuninya. Rumah dinas anggota DPR RI ini sudah dikosongkan sejak Oktober 2024 lalu karena masing-masing anggota saat ini sudah mendapatkan tunjangan rumah senilai 50 juta per bulannya. Nantinya rumah dinas dari anggota DPR RI ini akan dikembalikan lagi ke Sekretariat Negara dan juga Kementerian Keuangan. Kira-kira bakal diapakan ya? Dari Jakarta, Teatrika Putri, Ade Fatori melaporkan. Aduh, menurut kalian yang gimana? Tunjangan anjing bebeladakan gitu nepi ke ratusan juta per bulan. Kita yang gaji 3 juta sebulan meringis kesakitan dan ya. Katanya wakil rakyat, tapi tidak merakyat, dasar tikus-tikus kantor ya. Kita harus ramaikan 25 Agustus ya. Mudah-mudahan acara ini lancar dan jadi ya. Kita bubarkan DPR. Semua pekerjaan tinggalin dulu. 25 Agustus beneran? Bener dong, bener. Kosongin dulu tanggal 25 Agustus, minta izin, minta cuti. Nah, tanggal 25 Agustus semuanya turun. Ini wajib ya, wajib. 25 Agustus nih beneran, serius. Bener gak sih handphonenya bener deh? Kalau emang beneran ada, gue bakal izin kerja setengah hari dan gue akan datang ke situ. I'll be there. Tapi agendanya nurunin manusia-manusia brengsek itu kan, yang joget-joget itu kan. I'll be there. Ayo, siapa lagi? Kalau emang bener, tolong dong tulis di komen kalau emang beneran ya. Aku akan datang. Siapa di sini yang mau datang? Tulis di kolom komentar ya. Tolong komen di kolom komentar ya. Dan kritik dan saran dipersilahkan ya. Tulis di bawah. Emang beneran tanggal 25 besok pada demo? Mau ikutan Habisnya kesel gitu ya. Ini nih sekarang di dekat rumah, itu lagi persiapan malam puncak kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Tapi rasanya itu kita kayak dijajah bangsa sendiri. Yang namanya DPR ada aja gebrakannya. Ada aja. Tunjangan beras 12 juta, kos-kosan 3 juta sehari, apalagi. Gaji yang 100 jutaan lebih. Terus dari gaji itu mereka nggak dipotong pajak tuh. Sedangkan rakyatnya aja potongan pajak penghasilannya itu lumayan. Dan kemudian kalian tahu kan akhir-akhir ini pajak itu naik. Ini bagaimana keadilan sosial bagi seluruh anggota DPR RI? Emang gimana menurut kalian ya? DPR RI tidak membayar pajak ya, karena pajak mereka dibayarin oleh negara. Tapi kita harus diwajibkan membayar pajak. Ya pajak juga naiknya minta ampun ya, tiap tahun itu bergulir. Naiknya minta ampun. Tapi DPR pajaknya itu dibayarin oleh negara ya. Gimana menurut kalian? Kritik dan saran dipersilahkan di kolom komentar ya. Ada tadi komen. Oke bang, kami pun siap mat. Tanggal 25 Agustus sudah capek hidup, terlalu banyak sandiwara. Kawan juga bang, hati-hati bang, bla 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 bla, nanti abang melanggar hukum segala macam. Jujur, aku udah gelap. Mau hukum apapun aku nggak peduli. Mau hukum apapun aku nggak peduli. Biar pemerintah tahu. Hukum apapun itu aku nggak peduli. Karena apa? Karena pemerintah dan penegak hukum yang merusak hukum. Jangan cuma kalian saja yang bisa mempermainkan hukum. Jangan cuma kalian. Jangan cuma pemerintah yang bisa mempermainkan hukum. Jangan cuma Bapak Presiden yang bisa menelanjangi hukum dengan memberikan kebebasan kepada 2 orang yang sudah ditetapkan
tersangka dan divonis penjara. Presiden mempermainkan keputusan hukum. Penegak hukum mempermainkan hukum. Lalu rakyat harus patuh kepada hukum. Anjinglah. Persetan semua. Mau datang kalian banyak, menangkapku terserah. Udah gelap aku, udah gelap. Udah gelap. Mau datang kalian, ini salahmu, ini semua tai kucing. Tai kucing. Aku siap. Mau mati aku di tanahku, di depan rumahku, di depan pintuku, atau di kamarku sekalipun aku mati. Tidak peduli. Udah gelap. Jangan bicara hukum kepada rakyat yang sudah muak melihat penegak hukum. Jangan kalian pakai aturan negara untuk menginjak rakyat. Jangan kalian pakai undang-undang untuk menginjak rakyat, sementara kalian buat undang-undang untuk melindungi kalian para bajingan. Pemerintah dan DPR bajingan. Semua kebijakan-kebijakan kalian menjijikkan, menyakiti rakyat. Tiap hari kami harus melihat berita ketololan-ketololan menteri-menteri Kabinet Merah Putih. Setiap hari kami harus ada melihat aparat-aparat yang membunuh temannya sendiri, yang membunuh orang lain. Setiap hari harus kami lihat masyarakat menjerit-jerit mencari keadilan, disepak dari tanahnya, disepak dari rumahnya, mengatasnamakan ini milik negara. Lalu kami harus melihat pemerintah memikirkan bangsa lain. Bajingan. Lalu kami diam saja, hanya orang bodoh, hanya masyarakat yang bodoh diam saja melihat pemerintah seperti ini. Hanya masyarakat yang bodoh. Belajar dari Pati. Kabupaten Pati, belajar. Pemerintah harusnya belajar dari Kabupaten Pati. Itu masih terkontrol loh. Menurutku, ya, warga Pati masih terkontrol, masih menggunakan air mineral. Coba kalau mereka gunakan itu batu, bom molotov, segala macam. Chaos. Tapi itu tidak dipikirkan pemerintah dan aparat. Suka-suka kalian menginjak rakyat ini, suka-suka kalian menginjak rakyat ini. Kalian pikir rakyat nggak bisa melawan? Kalian pikir rakyat nggak punya power? Kalian pikir rakyat nggak bisa gila? Bisa. Belajar dari Aceh, belajar dari Papua. Kenapa Aceh memberontak? Kenapa? Kenapa? Karena ketidakadilan. Menjijikkan. Pemerintahan sekarang, Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto menjijikkan. Menteri Sri Mulyani setiap bicara gak pernah yang membahagiakan rakyat. Selalu defisit. Kita harus memajaki ini, kita harus memajaki ini. Buang saja gelar mastermu itu atau apamu itu. Kalau cuma itu nggak perlu tamatan SMP untuk membuat menaikin pajak semua. Lalu Bapak Prabowo berpidato membaca prompter, manis-manis pidatonya, manis-manis pidatonya. Tapi faktanya di lapangan berbanding terbalik, 720 derajat terbalik, bukan 360 lagi, 720 derajat. Sri Mulyani mengatakan defisit. Bapak Prabowo mengatakan berhasil menyelamatkan uang negara 300 triliun. Yang gak adanya grup WA kalian, tidak ada. Tidak koordinasi kalian. Setiap bicara menteri-menteri menyakitkan. Menginjak rakyat, menghina rakyat. Itu menteri siapa itu? Yang jangan biasakan rakyat mengemis. Pemerintah yang mengemis kepada rakyat melalui pajak. Gak peduli aku. Mau mati aku hari ini, mau mati malam ini, gak peduli aku. Sempurna buat kalian kematianku. Gak peduli aku. Mau undang-undang apa, gak peduli aku. Kalian yang merusak undang-undang. Kalian yang mengotak-atik undang-undang. Ketika rakyat meminta undang-undang perampasan aset koruptor disahkan, kalian tidak pernah mengesahkan. Tapi ada 2 koruptor yang divonis penjara, presiden langsung cepat menyelamatkannya. Negara apa ini? Ada tadi komen kawan juga.
Gimana tanggapan kalian terhadap si bapak ini ya? Tapi benar Pak, DPR itu tikus-tikus kantor ya. Pajak sekarang dinaikin, tapi dianya nggak bayar pajak ya. Tunjangan mereka naik sampai ratusan juta, tapi dia tidak melihat rakyatnya yang menderita ya. Banyak yang masih kelaparan, pekerjaannya susah, ya, tidak punya rumah. Tapi lihat ya, dia senang-senang di atas penderitaan orang lain ya. Dasar ya. Tanggapan kalian, kritik dan saran dipersilahkan di kolom komentar ya. Ladusing ketar-ketir ya, tikus-tikus kantor lagi nyuruh Ladusing untuk merentas influencer yang membahas di tanggal 25 Agustus ya. Kenapa panik juga nih ya? Panik juga nih tikus-tikus. Kenapa? Itu kan kemauan masyarakat, bukan kemauan seorang ataupun kemauan individual ataupun dia bukan suruhan siapa-siapa ya. Gak usah disadap lah WA-nya ya, cyber. Takut ngelawan masyarakat, iya takut. Perbaikin dong sikapnya ke masyarakat. Kayaknya takut ya. Kita lanjut lagi video Guys, selanjutnya. katanya undangan demo Akbar 2025 tanggal 25 Agustus. 25 Agustus akan ada demo Akbar. Undangannya udah nyebar jauh. Seluruh elemen masyarakat akan turun ke jalan minta DPR dibubarin. Tenang guys, bukan rakyat yang panik. Yang panik justru DPR. Ya ampun, bubar gimana? Terus nanti gaji jumbo DPR siapa yang terima? Serius guys, DPR itu kayak kos-kosan elit. Bayarannya mahal, fasilitasnya lengkap, tapi penghuninya banyak yang kerjanya tidur. Bedanya kalau kita tidur di kos-kosan ditegur ibu kos. Kalau DPR tidur di rapat malah trending di TikTok. Rakyat tiap hari mikirin bayar listrik, beras naik, minyak goreng hilang. DPR masih sibuk debat. Air mineral di ruang sidang enaknya merek apa ya? Gaji DPR itu bisa sampai 60-70 juta per bulan, ditambah tunjangan. Coba sehari aja diganti gaji ojol, dijamin besok mereka demo paling depan. Tolak kebijakan DPR. Makanya rakyat bilang bubarin aja. Toh selama ini rakyat lebih sering diwakilin sama Indomie, bukan sama wakil rakyat. Jadi guys, kalau besok 25 Agustus beneran demo, jangan heran itu bukan sekedar marah, itu sarkasme terbesar dari rakyat. Terima kasih DPR udah tidur nyenyak atas penderitaan kami. Sekarang giliran rakyat yang bangun. DPR yang harus siap dibangunin atau dibubarin. Kalau kamu setuju DPR lebih banyak tidur daripada kerja, komen bangun DPR. Guys, komen di bawah ini ya. Yang setuju DPR dibubarin. Komen di bawah ini. Menurut kalian gimana tentang pendapat Bapak Yusuf terhadap kritiknya kepada DPR? Tulis di kolom komentar. Kritik dan saran dipersilahkan ya. Ini sebelum 25 ini ada demo dari mahasiswa ya, 22 Agustus. Lihat. Ini baru mahasiswa ya. Coba bayangkan kalau ini demonya seluruh rakyat di Indonesia. Siapa di sini yang mau ikut demo di 25 Agustus? Tulis di bawah ya. Prediksi demo bulan ini 25 Agustus 2025 oleh mahasiswa-mahasiswi Universitas Indonesia. Jadi mungkin nanti pembahasannya perihal kenaikan gaji anggota DPR yang sangat viral
bulan-bulan ini di media sosial dimanapun sekitar 3 juta per hari, gila. Aduh, pokoknya nggak terbayangkan dah bila nanti benar-benar Bapak Presiden Prabowo meng-ACC dan memutlakkan undang-undang tersebut. Nah, kebayang aja harga pajak semuanya naik, apapun naik, imbasnya semua ke rakyat. Jadi tetap semangat berjuang selalu untuk mahasiswa-mahasiswi, kami mengandalkanmu. Ready? Semangat yang berjuang untuk demo ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan jawaban yang terbaik ya. Ya mudah-mudahan DPR bubar lah ya. Soalnya nggak ada manfaatnya untuk masyarakat ya. Apakah kalian sudah merasakan manfaat adanya DPR dari dulu atau tidak? Ya, kritik dan saran dipersilahkan. 100 juta itu kalau di bakal terjadi 25. Jadi tanggal 25 Agustus nanti ini saya nggak tahu ya bakal terjadi apa tidaknya. Yang jelas kita akan tunggu tanggal 25 nanti, tanggal 25 Agustus ini tahun 2025 bakal ada demo besar-besaran. Kenapa ada demo? Kalian tahu lah, gaji DPR sekarang telah naik menjadi 100 juta, Cok. Bayangin 100 juta. Itu kalau diharikan perharinya sekitar kurang lebih 3 jutaan, coy. Bayangin DPR, Cok. Kita yang tiap hari nge-scroll TikTok, media sosial lainnya, banyak kita temukan masyarakat yang kurang mampu. Ditambah kita dapat berita seperti ini, guys. Dan ini nggak tahu bakal terjadi, guys. Kita tunggu aja di tanggal 25 nanti, guys. Apakah demo ini akan terjadi atau tidak? Ya, tulis di kolom komentar. Bubarkan DPR. Waduh, lagi ramai di media sosial. Bubarkan DPR. Tanggal 25 Agustus akan ada pergerakan rakyat. Untuk membubarkan DPR, mau ngapain, bos? Kalau kalian berdemo untuk undang-undang perampasan aset, kemungkinan saya akan ikut. Tapi kalau untuk membubarkan DPR, aduh, saya gak ikutan. Kalian aja deh tuh. Yang namanya pemerintahan itu ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Itu semua saling bekerja untuk mengontrol pemerintahan. Kalau kalian ke Jakarta untuk undang-undang perampasan aset, tanpa disuruh saya juga ikut. Tapi kalau untuk membubarkan DPR, saya agak ikut-ikutan. Kalian aja deh tuh. Tinggal boleh di kampung, tapi otak harus ngotak. Nggak bisa. Kalian berdemo lah untuk undang-undang perampasan aset. Jadi rakyat itu jangan mudah diadu domba. Rakyat jangan mudah dibentur-benturkan dengan pemerintah. Untuk kenaikan pajak ya. Kenaikan pajak yang dilakukan oleh pemerintah itu untuk pengusaha-pengusaha. Ya, untuk oknum-oknum pejabat yang memang hartanya banyak. Jadi rakyat dibentrokan sama pemerintah. Kenaikan pajak PBB, jelas lah yang jadi beban itu siapa? Pengusaha. Kenaikan pajak industri siapa? Pengusaha. Kalau rakyat mana ada? Kayak saya berapa sih kenaikan pajak saya? Nggak ada, karena bandar saya nggak ada. Situ mikirnya. Jadi para oknum-oknum pejabat, oknum-oknum pengusaha ya, dibentrok-bentrokan menggunakan buzzer biar rakyat bergerak, biar pajak nggak jadi naik. Receh gitu bilangin. Kalau untuk masalah seperti itu receh. Jadi untuk para mahasiswa, untuk para rakyat yang ingin ke Jakarta tanggal 25 Agustus, bergeraklah untuk undang-undang perampasan aset, bukan untuk membubarkan DPR. Hati-hati aja lah di jalan. Saya emang gak ikut-ikutan, kalian aja lah. Kabar-kabari ya, kalau memang ada pergerakan untuk undang-undang perampasan aset, DM saya ikut. Kritik dan saran dipersilahkan ya. Syahroni minta KPK itu koordinasi sama pimpinan partai kalau mau tangkap kader partai yang korupsi. Ini tuh ibarat kita sholat itu minta izin ke setan. Jelas gak bakalan diizinin. Ini gimana sih logikanya Roni? Aduh, ada lagi pernyataan yang ngaco itu dari Syahroni itu. Katanya orang yang ingin membubarkan DPR itu adalah orang paling tolol sedunia. Aduh. Ingat Bung, gini. DPR itu harus menampung aspirasi masyarakat. Kalau masyarakat menginginkan DPR bubar, maka Anda harus bubar. Emang kerja apa sih kalian selama ini? Emang undang-undang yang selama ini kalian buat itu betul-betul untuk rakyat? Undang-undang Cipta Kerja, undang-undang Omnibus Law, undang-undang IKN, undang-undang Minerba, RUU KUHP, RUU TNI, dan lain sebagainya. Emang itu untuk rakyat?
Rakyat itu menginginkan undang-undang yang selama ini mereka gaungkan itu tidak pernah diketok. Ada RUU perampasan aset, RUU masyarakat adat, RUU perlindungan rumah tangga, pekerja rumah tangga, itu tidak pernah Anda ketok, tidak pernah dibahas. Ini Syahroni minta KPK itu koordinasi. Menurut kalian, DPR selama ini ada kerjanya atau enggak? Apakah kalian sudah merasakan dampak dari pekerjaan DPR kepada rakyat atau tidak ya? Kritik dan saran dipersilakan di kolom komentar ya. Syahroni aing geus lieur, geus pusing. Ngadenge ngaran DPR, ngadenge ngaran DPRD. Ai DPR teh ngawakilan saha tuh? Ngawakilan rakyat atau ngawakilan saha? Ayeuna aya gubernur Jawa Barat nyen kebijakan ieu kebijakan itu, sedangkan eta teh kebijakan teh didukung ku masyarakat teh, hayang masyarakat. Tapi ngadek dijaregal we eta kebijakan ti gubernur. Aisyah hareangna naon atuh? Anu rek ngajegal wae mah hayu lah diadu jeung aing lah. Bika paeh tarung bebas. Ulah diring-diring jeung aing tarung bebas. Khususna ka anggota DPR, DPRD Jawa Barat anu rek ngajegal wae aturan-aturan di gubernur Jawa Barat. Hayu kurang bertarung nya aing tarung bebas. Aing ge kumaha Kang? Kurang tarung bebas wae ya teh aing semua balik asli euy. Gimana tanggapan kalian ya? Aduh, ya. Makin kesini makin banyak orang yang tidak mencintai DPR ya. Dari dulu juga tidak mencintai DPR ya. Karena apa? Tidak ada kerjanya. Dia cuma duduk santai di ruangan brasek, scroll TikTok, tapi digaji. Nah kita, duduk scroll TikTok nggak akan digaji ya. Mereka enak-enakan duduk di ruangan berasih tapi digaji, nggak ada kerjaan. Rinding arus demo sudah mulai terjadi di gedung DPR. Hari ini kita juga mau merayakan hari kemerdekaan kita. Yang kemarin kita tidak diperbolehkan untuk ini baru mahasiswa, baru sebagian ya. Gedung DPR RI maupun di belakang gedung DPR RI. Maka hari ini kami turun, ya kami mau menyampaikan bahwa kemerdekaan kita belum tuntas dan tetap perlu untuk diperjuangkan kawan-kawan. Tentang upah buruh yang masih murah, jaminan kesehatan yang masih mahal, pendidikan yang semakin hari semakin mahal kawan-kawan, dan juga demokrasi kita yang perlahan-lahan teman-teman terkikis oleh represivitas. Rasanya kawan-kawan, kita perlu untuk menggalang massa yang jauh lebih banyak. Hari ini adalah pelantikan untuk kawan-kawan semakin kuat lagi dan semakin bersatu lagi. Kita akan putuskan setiap sekat-sekat yang membatasi di antara kita kawan-kawan. Setelah ini kawan-kawan dipersilakan untuk menyampaikan oleh kawan-kawan. Lihat ya, ini baru sebagian mahasiswa yang datang, apalagi rakyat Indonesia ya. Kayaknya kalau jadi nih ya, kalau jadi demo di tanggal 25 pasti melebihi demo kemarin di Pati ya. Nanti kami akan lihat apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat terkait hal itu. Nanti teman-teman soal aksi 25 Agustus, Puan tegaskan tidak menutup diri terhadap kritik. Teman-teman yang ada di sini ada badan aspirasi masyarakat untuk menampung apa yang menjadi keberatannya, apa yang menjadi keluhannya, juga untuk bisa mendengar apa saja yang akan menjadi aspirasi dan juga mendengar kenapa hal itu terjadi. Kita akan bisa berdiskusi secara terbuka terkait dengan hal-hal yang akan masih menjadi pertanyaan atau kemudian belum didengar secara terbuka yang pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya. Tanggapan kalian gimana ya terhadap kelangsungan demo yang akan diselenggarakan tanggal 25 Agustus? Apakah akan berjalan dengan lancar? Apakah kalian mendukung atas diadakan demo pembubaran DPR Indonesia? Apakah kalian setuju ke DPR atau setuju ke pendemo? Tulis di kolom komentar ya. Kritik dan saran dipersilahkan ya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya.
Jangan lewatkan video-video saya selanjutnya. Terima kasih.